Kita akan coba bahas ya tentang lead ini. Ini sangat menarik teman-teman ya. Oke, mungkin tadi yang dari Mas Bukhari, kalau misalnya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau dari aku, tak kenal maka ayo kenalan teman-teman ya. Nama aku Nuriski Adi ya. Bisa panggil aku Adi bagi yang belum kenal. Jadi silakan teman-teman, aku di sini sebagai kurikulum developer ya, yang biasa mengurusi kurikulum di decoding gitu. Oke, itu ya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ya, kita awali dengan apa sih yang akan kita peroleh gitu ya selama sesi ini. Ada beberapa learning objective teman-teman atau tujuan pembelajaran ya. Di sini kita akan tentu aja ya karena kita membahas satu buah tools ya yang ini bisa dibilang powerful ya untuk membangun sebuah web komponen. Kita tentunya kenalan dulu ya apa itu lead. Kemudian kita akan coba lihat nih sebetulnya apa sih yang membedakan antara lead kemudian dengan native web komponen yang pada native-nya gitu ya atau pada murninya kalau kita bikin web komponen. Apa sih yang membedakannya? Kenapa kita butuh lead? Kita akan coba lihat di sini. Lalu kita akan coba melihat juga mengenai salah satu fitur dari lead teman-teman ya. Ini betul-betul aku highlight ya. Aku langsung masukin ke di sini sebagai poinnya karena ini salah satu fitur yang bisa dibilang lead ini ada ya. Salah satu hal yang paling powerful nih ya dari lead-nya sendiri. Nah, kita akan bahas. Lalu yang berikutnya kita akan coba melihat bagaimana penerapan styling sama penerapan event listener di lead ya. Ini sama ya, ini fitur yang baru dari lead teman-teman ya. Jadi sama kayak reactive property, ini juga sama ya. Kita bisa memberikan styling sama event listener itu dengan cara yang berbeda nih teman-teman. Ya, ini yang asik dari lead ini sendiri teman-teman ya. Lalu terakhir ya kita akan coba praktik langsung, kita akan coba langsung ya melihat bagaimana sih caranya kita pakai lead untuk bikin web komponen gitu. Itu ya teman-teman ya, ini 5 learning objective yang akan kita dapatkan di akhir sesi ini. Oke, mungkin aku langsung aja ke materi intinya teman-teman. Ya. Tapi sebelum ke materi inti, sebetulnya ini aku ada istilahnya aku mau merojah dulu ya, yang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Aku yakin teman-teman di sini sudah tahu apa itu web komponen bagi yang sebelumnya udah melihat sesi terkait dengan komponen ya. Ini salah satu cara ya untuk kita bisa bikin elemen HTML teman-teman ya. Jadi secara native browser itu memiliki API untuk bikin web komponen atau bikin elemen HTML sendiri ya. Barangkali di sini ada yang belum puas gitu ya. Yang HTML sudah ada, ya udah bikin aja web komponen sendiri, pakai web komponen ya. Nah, seperti apa sih web komponen itu? Jadi web komponen ya seperti namanya ya, kita bikin komponen dari si UI-nya sebetulnya. Ya, ini salah satu case yang aku angkat pada waktu lalu ya, pembahasan mengenai web komponen. Jadi misalnya ini aku punya satu case Sport Club Finder.app, Sport Club Finder app ya. Ini aplikasi pencari sport club ya. Di sini mungkin teman-teman ada yang mengira ya, ada banyak sekali komponen di sini. Gitu. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada yang namanya bar ya, atau biasa kita sebut itu navbar ya, navigation bar. Lalu berikutnya kita lihat lagi di situ ada search bar atau ya ini formulir ya, formulir kecil. Ini hanya satu input aja sama button submitnya. Lalu di sini ada club list ya. Jadi club list ini ya menampung seluruh klubnya gitu ya yang dicari. Dan sebetulnya ada lagi ya, selain footer app di bagian bawah, sebetulnya ini bisa dipecah lagi ya. Jadi selain ada club list, kita juga bisa bikin club item. Club item itu apa? Club item itu adalah satu card ini ya. Satu card ini, satu klub ini mewakili satu club item. Ya, jadi bisa seperti itu. Ya, aku kira masih ingat ya pembahasan kita yang pada sesi yang lalu. Nah, kita juga sudah melihat ya beberapa hal atau beberapa framework yang sekarang juga menerapkan hal yang sama sebetulnya. Cuman ini nggak standar ya secara HTML, tapi ini mereka uh, apa namanya berreferensi atau bercermin gitu ya
atau mendapatkan inspirasi terkait hal itu gitu. Jadi sekarang juga sudah ada beberapa framework yang menerapkan arsitektur komponen teman-teman ya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, pasti sudah kenal. Ada Vue, ya ada Angular, ada React ya. Mereka salah satu framework untuk bikin UI di front end atau aplikasi web yang arsitekturnya menerapkan arsitektur komponen teman-teman. Jadi kurang lebih mirip ya, cuman ini komponennya nggak standar secara W3C ya atau HTML. Oke, nah itu ya. Jadi aku ini sebagai pengingat aja teman-teman. Barangkali ada yang belum menonton kah atau masih lupa gitu ya, lupa ingat ya. Nanti mungkin bisa dicek aja videonya, ada di YouTube-nya Decoding. Ya, judulnya bikin elemen HTML sendiri pakai web komponen. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke materi lead-nya teman-teman. Ya, jadi apa sih itu lead? Ya, jadi lead ini sebetulnya komponen library teman-teman. Ya, ini komponen library yang dikembangkan sama Google ya. Jadi kalau kita ingin lebih bikin web komponennya lebih powerful, ya lebih enak lagi, lebih simple lagi, ada satu library yang namanya lead gitu. Ya. Jadi di sini yang dia katakan yang menjadi betul-betul menjadi salah satu keuntungan kenapa kita pakai lead ya ini ya, yang pasti kalau kita mengunjungi halaman official documentation-nya, kita akan menemukan hal ini, 3 hal ini ya. Jadi lead ini mengatakan bahwa dia simple, fast, sama lightweight teman-teman. Ya, jadi ini ya, simple, sederhana, cepat, sama ringan teman-teman. Ya. Bahkan ini sampai disebutin langsung ukuran berkas yang dihasilkan ya. Ini sangat berarti ini sangat apa namanya ringan ya, dari angkanya gitu, 5 kilobyte. Nah, jadi yang sudah kita pelajari yang lalu, kita tahu ya bahwa web component itu terdiri dari berbagai teknologi ya. Ada tiga teknologi yang membangun sebuah komponen ya. Yang pertama custom element ya. Ini tentu saja perlu ya, karena kalau nggak ada custom element kita nggak akan bisa bikin API ya. Kita nggak akan bisa bikin elemen HTML sendiri teman-teman. Ini perlu Kak. Lalu yang kedua ada shadow DOM ya. Bagaimana kita bisa mengenkapsulasi, bisa menjaga styling yang dari luar untuk masuk ke dalam gitu. Yang terakhir ada HTML template. Nah, ya seperti namanya ya, template. Jadi kita bisa menyusun sebuah struktur dalam template teman-teman. Jadi tinggal di clone aja, langsung kita terapin ke web komponen kita, atau mau diterapin ke ya main DOM-nya langsung gitu ya, itu juga bisa. Ya, jadi ini ya, jadi ini 3 teknologi yang diterapkan atau yang membuat web komponen ini berdiri. Dan harusnya lead itu juga menerapkan 3 hal ini teman-teman. Karena apa? Karena pada dasarnya lead itu adalah sebuah standar komponen teman-teman ya. Jadi sudah pasti support ya, full support untuk diterapkan di browser. Nah, lalu apa sebetulnya selain oke, kita tahu bahwa lead bisa memiliki akses terhadap custom element ya, shadow DOM sama template. Lalu apa sih yang menawarkan lead sehingga dia dikatakan sebagai sesuatu yang simple, powerful gitu ya. Nah, jadi dari sisi lead ini itu punya beberapa hal ya. Tentunya karena ini library teman-teman. Library pasti menawarkan suatu hal yang mempermudah kita sebagai developer ya. Yang pertama di sini kita nggak akan lagi ketika bikin komponen menggunakan HTML element ya, tapi sudah ada kelas khusus dari lead itu sendiri ya, yang namanya lead element. Nah, inilah yang akan kita extend ya dari si komponen kita. Lalu lead ini juga memanfaatkan yang namanya JavaScript take template literal. Nah, apa itu take template literal? Nanti kita akan lihat. Lalu yang ketiga ada reactive properties. Ya, ini salah satu fitur yang menurutku sangat-sangat bermanfaat teman-teman, karena ini yang membuat kita sangat mudah ya untuk mengatur sebuah properti dari si komponennya gitu ya. Lalu yang berikutnya ada scope for styles. Jadi kita tahu ya kalau kita menerapkan styling
di web komponen, pasti kita ya udah kita masukin ke dalam apa namanya shadow DOM-nya gitu ya, atau shadow DOM-nya gitu ya. Lalu yang terakhir ini yang gak kalah pentingnya juga, lead ini juga bekerja dengan baik menggunakan TypeScript teman-teman. Ya, jadi bagi yang sekarang sudah bermain TypeScript, ya jangan khawatir, lead juga memiliki dukungan terhadap itu. Jadi semakin apa namanya semakin baik lah bikin web komponennya, gitu ya. Nah, karena web komponen itu adalah sebuah lead ya, itu sebuah library teman-teman. Jadi pada dasarnya kalau kita memasang library ini pakai package manager, kita harus pakai yang namanya module bundler ya. Masih ingat ya pembelajaran kita sebelumnya terkait module bundler? Kita butuh module bundler ini kayak webpack, kayak fit, parcel, parcelify atau rollup dan seterusnya. Kita butuh mereka untuk bisa menggabungkan kode-kode mereka yang sudah dipasang ke dalam proyek kita. Gitu ya. Nanti kita akan melihat ya bagaimana integrasinya. Lalu, nah sekarang kita masuk ke coba masuk ke bagian yang teknisnya teman-teman. Ya. Nah, dulu kita tahu ya, kalau bikin komponen pasti kita bikin kelas ya. Nah ini sama ya dengan lead, kita juga tetap akan bikin kelas teman-teman. Ya, cuman yang membedakan adalah ketika kita melakukan extend atau melakukan pewarisan. Ya, kita nggak pakai kelas yang namanya HTML element, tapi kita langsung extend ke kelas yang sudah dimiliki sama lead-nya, ya, lead element. Ya, jangan khawatir ya, pada dasarnya si kelas lead ini dia juga sudah extend ke HTML element. Jadi harusnya sudah menunjukkan standarnya gitu ya. Cuman ada beberapa pastinya ada beberapa hal yang ditambahkan gitu ya agar si lead ini powerful. Lalu ini ya satu metode juga teman-teman. Jadi lead ini punya satu metode yang harus kita implement juga ketika extend kelas ini. Itu namanya adalah render teman-teman. Ya. Nah render ini khusus ya. Jadi kalau kita ingin merender suatu konten di dalam web komponen kita, ya kita harus menerapkan metode render ini ya. Kita return apa yang mau kita tampilkan di elemennya ya. Kurang lebih ini ya masih kebayang ya. Ini kira-kira masih mirip lah dengan yang sebelumnya. Cuman teman-teman lihat ya di sini ada satu hal yang membedakan lagi ya. Kita nggak menggunakan template literal biasa ya, tapi kita sudah disuguhkan atau sudah diminta oleh lead-nya untuk menggunakan take template literal milik mereka ya. HTML lalu ada backtick di sini. Nah, ya, jadi ini udah bukan template literal biasa teman-teman ya. Jadi ini sudah ditambahkan beberapa hal ya. Karena di sini kita suruh menggunakan HTML tag template literal gitu. Apa alasannya kenapa lead menggunakan kita nggak diarahkan untuk menggunakan template literal biasa, kenapa pakai tag template literal? Nanti kita akan coba lihat ya, ada beberapa hal yang bisa kita implementasikan kalau kita pakai HTML ini gitu. Nah, berikutnya yang gak kalah menariknya lagi teman-teman. Jadi untuk masalah styling untuk web komponen ini itu sudah ada tempat khususnya ya. Jadi tempat khususnya adalah di property teman-teman. Ya, ada property yang namanya styles di sini. Static property ya. Jangan lupa nih tambahkan keyword static di depannya. Lalu kita namakan property ini yang namanya styles gitu. Lalu kita langsung aja ya ngoding CSS di dalam tag template literal ini ya. Langsung aja gitu ya. P ya, color green gitu ya. Berarti artinya kita ingin memberikan warna green pada elemen P-nya gitu ya. Jadi si elemen ini nanti akan langsung berwarna hijau gitu. Ya, jadi ini sudah berbeda ya. Kalau kita masih pakai native itu ya udah kita langsung kita bikin kode CSS-nya sendiri dibungkus dengan elemen yang namanya style. Ya udah kita langsung dimasukkan ke dalam shadow DOM-nya. Barulah diterapkan si stylingnya
ya. Jadi ini lebih enak lagi teman-teman. Lalu, nah ini yang aku suka ya. Jadi selain kita menerapkan styling dengan cara yang berbeda, penerapan event listener pun berbeda juga teman-teman ya. Jadi ini betul-betul terlihat seperti JS framework yang ada ya. Lihat di sini. Kita bikin komponen atau elemen button ya, ini elemen standar di HTML. Kita terapkan event listener, klik dengan menambahkan add di depannya. Ya. Add, klik, lalu sama dengan, lalu kita berikan callback-nya apa atau event handler-nya apa. Ya. Bagi yang pernah bermain Vue pasti tahu ya, ini mirip-mirip, bahkan bisa dibilang ini sangat-sangat mirip ya teman-teman. Jadi ini emang seperti itu ya. Ini bisa kita gunakan seperti ini caranya untuk menerapkan event listener. Nah, itulah mengapa kita memiliki akses atau memiliki cara seperti ini teman-teman. Jadi si HTML ini ya, kita nggak akan bisa pakai template literal yang biasa ya. Jadi kita perlu pakai HTML template literal ini agar fitur-fitur lead-nya itu juga bisa diterapkan juga. Contohnya kayak ini ya. Kita bisa menerapkan event listener di dalam kontennya gitu ya, atau struktur dari DOM-nya. Menarik ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba. Lalu yang berikutnya yang nggak kalah menarik lagi, lead itu mendukung reactive property ya. Jadi ini sangat-sangat dalam tanda kutip itu ajaib gitu ya teman-teman ya. Kenapa ajaib? Jadi sebetulnya ketika kita menerapkan atau membuat sebuah reactive property, setiap kali kita membuat perubahan pada properti ini, itu langsung di render update-nya, langsung mengupdate langsung di UI-nya teman-teman. Ini sangat menarik teman-teman ya. Jadi misalnya nih ya, aku punya properti yang namanya name, ya, type-nya adalah string. Lalu aku coba langsung di dalam constructor ya, aku berikan teks di sini, decoding developer coaching. Lalu misalnya di bawahnya ya, di bagian method rendernya, aku langsung render dari si isi properti ini. Tentunya dari sisi UI-nya akan menampilkan teks ya, decoding developer coaching. Ya sudah pasti ya. Tapi yang menariknya adalah setiap kali kita merubah properti ini, pasti UI-nya juga akan ikut berubah teman-teman. Ya, jadi kita nggak secara manual lagi panggil method render. Ya, secara otomatis udah langsung berubah ketika merubah nilai dari properti ini. Ya, ini mungkin mirip ya kalau teman-teman belajar React ya. Kalau teman-teman kenal yang namanya useState, itu pasti seperti itu ya. Setiap kali perubahan konten atau di dalam konten dalam si komponennya akan dirender ulang agar menampilkan yang lebih terbarunya gitu. Asik ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman yang perlu ketahui adalah memang asik ya kita bermain dengan yang namanya reactive property. Tapi ada satu hal yang menurutku ini penting ya dalam penerapan reactive property. Jadi ada yang namanya life cycle update dari si reactive property ini yang membuat UI-nya itu juga dirender ulang nih. Ya, jadi ada life cycle-nya, ada siklus hidupnya nih. Siklus bukan siklus hidup ya, tapi siklus update-nya gitu. Nah, ini di bagian atas ya, aku punya sebetulnya ada beberapa gambar, aku bagi-bagi ya per slide-nya. Nanti akan aku lihatkan. Di bagian atas ini nggak asing ya. Kita ada yang namanya constructor, ada yang namanya properties, ada yang namanya attribute change callback. Nah, setiap kali ada perubahan ya. Jadi ini maksudnya adalah ketika constructor-nya dipanggil, itu akan langsung men-trigger update dari si kontennya, dari si UI-nya, UI dari si komponennya teman-teman. Ya. Selain dari constructor apalagi? Ya, tadi ya yang sudah aku sebutkan bahwa ketika ada perubahan nilai dari propertinya, itu juga akan men-trigger update-nya. Jadi di sini nih ya. Jadi misalnya nih ada properti ya, entah apapun ya, properti name kah atau dan seterusnya kah gitu ya.
ketika diakses setternya, artinya kita coba melakukan perubahan dari si propertinya, lalu sebetulnya ketika berubah ya atau dipanggil setter ini akan men-trigger metode yang namanya hasChange. Nah, hasChange ini ya gunanya untuk melakukan perbandingan ya. Ini kira-kira nilai yang lamanya, versi lamanya sama versi barunya ini betul-betul berbeda atau enggak nih. Kalau berbeda nanti akan langsung di request update gitu. Setelah request update dilakukan, sebetulnya dia akan melakukan penjadwalan ya. Ya, sebetulnya aku belum ini apa ya? Ini sedikit teknis ya dari sisi lead-nya. Ini mungkin bisa dicek kalau kita langsung investigasi langsung ke library-nya ya. Kita masuk ke kodenya, kita coba pahami kode-kode yang di sana. Tapi pada dasarnya ketika kita melakukan update itu lead akan melakukan penjadwalan pembaruan ya. Ya, mungkin ada properti lain juga ya yang berubah pada saat yang sama. Jadi dibutuhkan sebuah penjadwalan di sini. Setelah penjadwalan dibikin, teman-teman, nah akan langsung dilakukan perlakuan update-nya gitu. Ya, jadi akan dipanggil metode perform update, lalu akan maju lagi ke sort update-nya, maju lagi will update sampai seterusnya ya. Update lalu akan dipanggil metode render dan seterusnya. Nah, di sini ada satu hal yang menarik ya, teman-teman. Jadi di metode sort update ini sebetulnya metode ini yang sangat menentukan ya ke depannya apakah UI-nya itu akan di-update atau enggak gitu. Di sini sudah lihat ya, ada teks di sini. Jika ada return value false yang dikeluarkan sama metode ini, update-nya akan langsung diselesaikan atau diakhirkan, teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya ya udah berarti si UI-nya atau konten yang tampil itu nggak akan diupdate ya, karena yang dikembalikan sama si metode ini adalah false, teman-teman. Ya. Oke, mungkin nanti kita coba lihat ya seperti apa dari sisi kodenya. Lalu, nah ini terakhir teman-teman ya. Ada first update, ada updated, sama update complete. Nah, ini sampai ke tahap akhir barulah si lead komponen ini betul-betul dikatakan sudah update ya. Baik dari sisi nilai dari propertinya maupun dari sisi tampilan dari komponennya itu betul-betul semuanya sudah di-update. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin lebih paham ya, ini sebetulnya ada banyak banget ya metode yang dilewatkan sama si lead-nya. Ini juga aku nggak akan bisa menampilkan semuanya ya, deskripsi dari masing-masing metodenya atau life cycle-nya. Sebetulnya dari sisi dokumentasi lead-nya sudah dijelaskan betul-betul rinci ya, teman-teman. Jadi bisa dicek aja. Ini ada di halaman lead.dev ya. Di sini harusnya sudah dijelasin lebih gamblang ya, lebih rinci lagi, lebih dalam lagi terkait penjelasan mengenai masing-masing life cycle metodenya, teman-teman ya. Contoh tadi ya, ini ya yang sudah aku perlihatkan, ada metode yang namanya sort update. Nah, seperti yang dijelaskan sama lead-nya ya. Jadi ketika metode ini dipanggil, dialah yang akan menentukan apakah update ini akan berlangsungkan atau enggak dari sisi UI-nya, teman-teman. Ya. Gitu ya. Jadi ini bisa kita tentukan sendiri ya, lebih custom lagi dari sisi update-nya. Oke, itu aja teman-teman ya. Sedikit teori dari lead. Sebetulnya ada banyak banget teori yang di-cover sama dokumentasinya ya. Tapi nggak akan cukup karena ada banyak banget. Mungkin kita bisa langsung aja ya praktik nih di sini teman-teman untuk penerapan lead-nya. Jadi ini aku punya project kosongan ya. Oke, ini mungkin bagi teman-teman yang kesulitan ya ngelihat tulisan di tema gelap, aku coba ubah ya ke tema terang. Awas, hati-hati ya, siap-siap silau ya. Oke. Nah, ini aku sudah siapkan ya project kosongan, teman-teman.
Ini aku namakan dia to-do list app. Ya. Oke, pertama-tama kita coba ini ya, inisialisasi pakai npm projectnya. Kenapa? Karena lead itu adalah library, kita butuh install, maka kita butuh menginisialisasi pakai npm gitu. Ya, npm init -y. Ya, tahu ya, kalau kita melakukan init pakai npm, langsung ada berkas yang dihasilkan, package.json. Ini masih kosong ya, nggak ada yang aneh di sini. Lalu kita langsung aja pasang lead-nya, teman-teman. Install lead. Ya, ini di bagian production aja, teman-teman, karena lead itu butuh ya dibawa ke kode program kita gitu. Oke, sudah selesai dipasang. Oke, kita langsung aja ya bikin komponennya. Di sini mula-mula aku bikin directory yang namanya src, lalu index.js. Ya. Oke, untuk bikin komponen aku nggak akan praktekkan di berkas ini ya. Biasanya kalau bikin komponen itu dipisahkan ya berkasnya biar lebih terstruktur lagi. Aku bikin directory di sini yang namanya components. Ya. Jadi di sini di directory ini akan menampung seluruh komponen yang kita bikin. Ya. To-do list.js. Oke, sekarang kita coba lakukan, teman-teman ya. Yang pertama kita butuh kelas ya, to-do list. Ya. Kita butuh extend, teman-teman. Ya. Jadi extendnya kita bukan sama HTML elemen lagi. Ya, ini cara lama atau cara natifnya. Karena kita sudah pakai lead, kita pakai lead element. Ya. Nah, gitu ya. Tapi yang dilakukan sama VS Code ini dia mengimpornya pakai command.js ya. Aku coba ubah dulu ya, karena browser itu nggak support pakai command.js, teman-teman. From import gitu ya. Lalu di sini oke. Nah, gini ya. Jadi kita impor kelas yang namanya lead element dari library yang namanya lead. Berikutnya apa? Sebetulnya dari sini udah selesai ya, teman-temannya. Sudah bikin komponen pakai lead sebetulnya. Cuman tahu ya, kalau kita seperti ini aja ya udah, kalau kita tampilkan ke browsernya ya udah kosong gitu, karena nggak ada apa-apa yang tampilkan. Tapi kita coba daftarkan dulu aja ya. Cara mendaftarnya sama ya dengan cara yang native-nya. Kita panggil property yang namanya custom elements. Kita panggil method define. Lalu kita masukin namanya. Kita mau nama apa nih komponennya? Misalnya to-do list ya. To-do list. Lalu kelasnya yang mana? To-do list. Gitu ya. Nah, sekarang kita langsung coba ya, teman-teman. Kita coba jalankan, tapi di sini sekali lagi ya, ini nggak ada HTML. Kita coba bikin dulu HTML-nya. Index.html. Kita bikin struktur awal dari HTML-nya. Ya. Misalnya di sini aku tambahkan to-do list app. Ya. Lalu kita tambahkan di sini elemen yang namanya to-do list. Ya. Ingat ya, kita sudah namakan komponen kita to-do list, berarti kita bikin elemen di sini dengan nama to-do list. Oke. Nah, sekarang apa? Sekarang adalah mungkin kita coba jalankan dulu ya. Kira-kira berhasil atau enggak nih. Aku pakai live server ya, teman-teman. Oke, kita coba buka DevTools. Kosong ya. Tapi kalau kita lihat di elemennya sebetulnya sudah ada nih. Ya. Tapi yang kita perlu ketahui adalah di sini kita belum impor ya, teman-teman ya. Kita impor dulu. Ya, pakai script src index.js. Ya, kita coba lihat hasilnya. Oke. Belum selesai, teman-teman ya.
di bagian index.js ini masih kosong ya. Kita belum mengimpor komponennya. Jadi kita impor dulu components to-do list.js ya. Ya sebagai tanda ya, mungkin aku coba bikin, aku menampilkan hello world ya di console. Console log hello world. Nah, kita coba lihat, kita refresh ya. Yang ada malah error ya teman-teman. Cannot use import statement outside a module. Oke, ini dia memberitahukan bahwa kita butuh tipenya modul teman-teman agar bisa dibaca ya, modul. Karena di sini kita pakai ISM ya. Kita butuh type modul. Refresh, ada muncul lagi ya. Ini mirip dengan pembelajaran sebelumnya teman-teman ya terkait modul bundler. Jadi pada dasarnya kalau kita tanpa modul bundler melakukan impor seperti ini, itu artinya kita si browsernya sebetulnya menganggap bahwa kita sedang berusaha mengimpor suatu kelas yang namanya lead element dari berkas yang namanya lead.js ya. Padahal di sini kita maksudnya adalah nama library-nya kan ya, bukan nama berkas. Nah ini yang dimana muncul sebuah yang namanya modul bundler teman-teman, gitu ya. Oke, kita coba install dulu modul bundlernya. Kita pakai Webpack ya. Bagi yang mau pakai Vite silakan, nanti bisa dicoba di rumah ya. Webpack CLI. Jangan lupa save dev ya. Kalau mau Webpack yang dev server silakan juga bisa diinstal juga ya. Dev server. Oke. Ya, harusnya ini kita tunggu aja ya. Harusnya sudah bisa install nanti selesai downloading. Oke, jadi tergantung akses internet teman-teman ya. Ini sudah selesai. Kita nggak akan bikin konfigurasi Webpack banyak-banyak ya. Tapi aku sedikit aja. Aku langsung terapkan di sini script yang namanya build. Aku panggil langsung binary yang namanya Webpack dengan model production. Lalu untuk devnya atau dev servernya, aku panggil Webpack serve ya. Nah, oke. Selesai. Kita langsung aja jalanin npm run dev. Apakah berhasil? Harusnya berhasil ya, nggak ada yang error. Karena ini cuma menjalankan Webpack aja. Sebentar, kita tunggu dulu. Ya, mungkin sambil kita tunggu ya, aku coba langsung aja lanjutin di komponen lead-nya. Jadi di sini jelas ya masih kosong komponennya, tapi kita coba bikin ada sesuatu yang tampil ya, biar nggak menjadi pertanyaan nih kok nggak tampil gitu ya. Kita terapin metode yang namanya render. Kita return. Ada satu tag template literal yang namanya HTML. Ya silakan diimpor aja. Nah disinilah kita mulai menyusun konten apa yang akan ditampilkan. Misal ya, salah satu hello world. Oke. Ya, sudah ya. Ini juga sudah selesai Webpack-nya. Kita coba lihat, teman-teman. Nah, ini masih error ya. Kenapa error? Karena kita di sini sebetulnya di sini memanggil berkas JS ya. Memang, cuman di sini yang dipanggil bukan berkas JS yang dihasilkan oleh Webpack, teman-teman. Ya, jadi kita langsung aja ya. Kita panggil this lalu kita panggil berkas yang namanya main.js. Ya, ini nggak perlu tab modul ya. Hapus aja.
Oke. eh ya, ini error ya, teman-teman ya. Kenapa? Oke, mungkin biar lebih terlihat ya, jangan pakai server deh. Karena biasanya kalau pakai server nggak ada yang dihasilkan dari sisi struktur proyek kita. Kalau kita jalanin npm run build, ini harusnya ada satu folder yang namanya disk yang dihasilkan ya, yang namanya main.js gitu. Oke, ya. Nah, muncul ya teman-teman ya. Ada hello world yang muncul di console browser, ada satu elemen, ini harusnya shadow root ya, atau elemen yang barusan kita bikin, yang namanya shadow list. Di dalam shadow rootnya harusnya ada H1. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gampang nih bikinnya. Tinggal kita terapin method render, langsung return value atau return konten apa yang mau kita tampilkan di komponennya. Oke, kita nggak akan nampil seperti ini aja ya, karena kita di sini proyeknya adalah proyek to-do list tentu aja. Kita akan coba bikin to-do list yang sesungguhnya ya. Constructor, teman-teman, aku panggil constructor dulu. Di sini wajib ya, kalau kita panggil constructor berarti kita wajib memanggil super. Ya, untuk memanggil constructor dari parent kelasnya. Oke. Untuk menampilkan sebuah to-do list, teman-teman, aku butuh satu properti ya. Di sini kita langsung pakai reactive property ya. Kita langsung bikin properti yang namanya properties ya, static property ya. Lalu aku tambahkan di sini object literal ya. Nah, di sinilah kita baru bikin properti yang mau kita bikin ya. Misalnya to-dos ya. Berarti kita ingin menampilkan atau menyimpan seluruh to-do-nya dalam properti ini. Ya. Untuk bikin reactive property, ada beberapa properti ya yang bisa kita definisikan. Contohnya tipenya apa, ya. Karena di sini kalau bikin daftar to-do ya pakai array ya untuk bikinnya. Ya udah, kita objeknya tipenya adalah objek. Gitu. Oke, langsung di constructor kita assign atau kita masukkan value-nya. Kalau bikin to-do biasanya yang dibutuhkan apa teman-teman? Ya, ID ya. Kita butuh ID. Ya misalnya 1 gitu ya. Lalu kita butuh judul to-do-nya. Kira-kira teman-teman enaknya apa nih? Judul to-do yang pertama ya. Kalau aku misalnya menonton Avatar Korra ya. Ya, ini ngomong aku lagi nonton Avatar Korra teman-teman ya. Mungkin ada yang mau nonton juga di rumah ya. Lalu aku tambahin di sini is completed. False. Ya. Lalu aku nggak hanya bikin satu teman-teman ya. Aku coba bikin yang to-do yang kedua. Misalnya menonton apa? Enaknya apa, teman-teman? Despicable Me ya. Bener nggak nih? Dari sisi apa namanya? Dari sisi nama judulnya ya. Aku takut salah nih. Ya. Terus yang ketiga misalnya ya belajar front end ya, biar lebih pintar teman-teman ya. Front end web di decoding developer coaching. Oke. Jangan lupa ini diubah ya ID-nya 3. Sip. Nah, sekarang yang kita perlukan sudah ada ya. Kita sudah dapatin to-do daftar to-do-nya. Nah, sekarang kita akan merender seluruh to-do yang kita punya ke dalam UI komponennya. Ya. Misalnya aku pakai yang simpel ya. Aku pakai unordered list aja di sini. UL. Nah, untuk merender si UL ini atau to-do ini ke dalam UL-nya, kita bisa sebetulnya pakai this to-dos lalu map ya. Lalu to-do
index, lalu kita di sini bikin callback dari method map-nya, return HTML lagi ya, karena ini masih bersangkutan dengan elemen HTML ya. Jadi kita pakai HTML lagi. LI. Lalu aku tampilkan di sini to do label ya. Selesai. Nah, mari kita lihat hasilnya teman-teman ya. Jangan lupa di build ulang ya, karena ini kita barusan melakukan perubahan ya. Oke, selesai. Kita coba lihat. Nah, tampil ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, bikin apa namanya komponen di lead. Tapi aku nggak hanya seperti ini aja ya. Ini ada beberapa hal yang bisa kita improve lagi. To-do list biasanya kita punya selain menampilkan judul to-do-nya, biasanya kita punya button ya. Ya, misalnya untuk menandai to-do ini sudah selesai gitu ya. Ya udah kita bikin button mark as completed. Masih ingat ya, kalau kita mau menerapkan event listener gimana? Pakai add ya. Add, lalu kita sebutin eventnya apa. Klik, petik-petik, lalu di sini kita apa ya? Tambahin expression ya. Langsung bisa tambahin callback di sini. Tapi aku nggak akan bikin callback-nya langsung di sini ya, karena nanti akan panjang. Misalnya aku bikin satu method ini di sini yang sifatnya private ya. Mark as completed. Oke. Nah, jadi di sini aku bisa langsung panggil this mark as completed. Di sini aku butuh satu data ya, yang namanya to do ID. Ya. Kita coba console log ya, ID-nya. Oke, kita coba build ulang teman-teman. Salah. Bukan yang dev ya, tapi yang build. Oke, selesai. Kita coba lihat. Nah, sudah ada button-nya teman-teman ya. Kita klik. Nah, sudah muncul ya. Yang berikutnya, yang kedua juga sudah muncul, ID-nya, yang ketiga juga muncul gitu. Jadi sudah enak nih teman-teman ya. Kita nggak perlu lagi pakai panggil elemennya, kita tambahin atau panggil metode yang namanya add event listener. Kita tentuin eventnya apa ya. Cukup dengan add, sebutin nama eventnya apa, langsung masukin callback-nya gitu ya. Lebih enak lagi. Nah, sekarang kita coba ubah ya. Apa namanya? Karena di sini dia tugasnya adalah untuk menandai to do ini complete. Dia udah kita panggil ya, to do's. This to do's kita coba pakai map ya. To do event index ya. Di sini return-nya to do ya. Ingat ya, callback atau utility yang namanya map dari array itu dia fungsinya adalah untuk melakukan perubahan dari setiap elemen array ya. Jadi di sini aku hanya melakukan perubahan pada to do yang diklik aja. Jadi di sini aku melakukan pengecekan ya. Jika to do yang dipilih ya, artinya ID ini itu sama dengan to do yang sedang di looping, maka mari kita coba ubah is complete-nya yang awalnya false menjadi true. Nah, gitu. Ya, jadi seperti itu. Oke, mari kita lihat. Oke, jangan lupa ya di build lagi karena ini barusan kita bikin perubahan ya.
Ya biar nggak repot, teman-teman bisa pakai dev server ya, bikin konfigurasi sendiri nanti, biar lebih enak lagi. Oke, tapi kita di sini nggak bisa ngelihat ya. Kalau kita klik, oke, ini ada bisa diklik nih, tapi kita nggak ngelihat ternyata apakah atau is completed-nya ini berubah atau enggak. Mungkin kita bisa coba berikan seperti ini teman-teman ya. Mungkin aku coba komentarkan dulu ya. Kita coba berikan dia styling, sedikit styling di sini. Ya, styles CSS. Misalnya aku ingin ketika to-do-nya itu sudah selesai, aku ingin ada coret gitu ya di teksnya. Aku coba bungkus pakai span dulu. Span. Nah, misalnya ini ya. Aku tambahkan kelas. Jika to do is complete-nya itu misalnya true, ya, aku ingin span ini memiliki kelas yang namanya completed. Kalau misalnya false ya udah kita kosongkan aja. Ya. Ya udah kita langsung tambahin stylingnya kalau gitu. li span completed text decoration apa line through ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah bener ya. Kita coba lihat apakah betul atau enggak. Oke. Sip ya. Udah sama ya. Jangan sampai typo teman-teman. Nanti kalau typo bingung ya. Kita coba build ya. Mungkin aku coba berikan satu to do ya, teman-teman. To do di ini aku coba ubah ya di learning path front end web developer. Misalnya udah lulus nih ya seluruh kelas di LP front end. Aku coba true gitu ya. Mari kita lihat apakah akan dicoret atau enggak teksnya. Sudah, aku coba build ulang. npm run build. Harusnya ini, nah, coret ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, kok bisa kayak gitu Kak? Jadi bisa dilihat aja ya di elemennya. Bisa kita lihat di sini, ya, span-nya sudah memiliki kelas yang namanya completed, gitu. Sedangkan yang lainnya nggak punya ya, ini masih kosong gitu. Jadi yang lainnya nggak akan berubah ya selama is completed-nya itu belum berubah juga. Nah sekarang kita langsung tampilkan yang sesungguhnya ya. Nah di sini kita baru bisa melihat perubahannya teman-teman. Aku uncomment tadi yang kita coba bikin di mark as completed-nya. Aku save, kita build lagi. Oke, dari kalau mau mirip upline ya Kak. Upline itu apa ya? Kayaknya salah satu library yang di JS itu ya, yang biasanya dipakai untuk Laravel. Ya mungkin mirip-mirip ya, soalnya aku belum pernah mencoba ya Clove mau. Kita refresh ya. Kita coba klik ya tombolnya. Nah, tapi lihat ya, kok seperti ini gitu. Kenapa nih kira-kira teman-teman? Ya, ini sebetulnya kita ada kesalahan nih ya di ID-nya. Ini ID-nya sama nih, nggak boleh sama ya teman-teman ya. Tapi kalau yang di atasnya ini udah aman nih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Asik ya ngoding pakai Lead. Ya ini mirip-mirip kita ngoding pakai React lah gitu. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah mungkin biar kita lebih aware ya, biar setiap ID-nya itu berubah, nggak sama. Kita bisa mengantisipasi hal itu, kita untuk menginstal satu library teman-teman ya. Kita pasang library yang namanya UUID. Ya, ya untuk mengantisipasi
ID yang sama setiap to-do-nya. Kita impor UUID from UUID. Betul nggak ya? Coba kita lihat ya di dokumentasi UUID JavaScript. Oke, ini ya. Yang aku butuhkan adalah ini teman-teman. Ya, kita impor objek yang namanya atau metode yang namanya v4. Tapi kalau v4 doang ini nggak jelas ya. Kita coba rename. UUID version 4. Kita pakai langsung di bagian setiap ID-nya. Nah, ini lebih aman nih. Jadi UUID ini akan selalu mengenerate ID-ID yang berbeda ya. Oke. Mungkin satu hal lagi yang ingin aku tunjukkan ya. Misalnya aku di sini selain mark as completed, aku ingin tambahkan juga button untuk menghapus to do. Ya. Aku bikin to do yang barunya ya. Bikin metode yang baru yang namanya delete to do. Di sini aku coba copy atau clone ya. Aku rename. Oke. Ya. Nah, ini aku nggak akan pakai map ya, aku akan pakai filter. Ya. Aku akan hapus ini semuanya ya. Jadi aku akan filter untuk menghapus to do yang dipilih, teman-teman. Ya. Jadi kita cari kalau misalnya to do ini diklik ya, kita cek apakah to do yang diklik ini nggak sama dengan to do yang sedang di looping ya. Jadi sesungguhnya nanti akan memfilter teman-teman ya. To do yang sedang diklik sama to do yang sudah ada. Oke. Kita coba build ulang. Ya. Kita build ulang. Selesai. Kita coba lihat hasilnya. Ya. Nah, udah ada satu elemen button. Kita coba klik. Nah, hilang ya. Sudah hilang juga. Ya, menarik ya teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya. Oh, mungkin teman-teman ingin lebih fleksibel lagi nih. Aku nggak mau elemen button delete-nya ditampilkan. Ya. Tapi aku ingin tetap ada di sini elemen button delete-nya, cuman dihilangkan aja gitu ya. Bisa juga teman-teman. Caranya seperti ini. Bisa kita pakai properti atau atribut HTML sebagai penentunya. Ya, misalnya aku punya properti yang namanya can delete. Can delete, dia tipenya boolean. Ya. Dan dia juga menerapkan properti yang namanya reflect. Apa itu reflect? Nanti kita akan lihat. Ya. Dan di sini bisa kita tambahkan juga sebetulnya teman-teman. Yang namanya jadi to do ini sebetulnya private aja ya. Jadi hanya bisa diakses di dalam kelasnya sendiri gitu. Delete.dev itu ada ya pengaturan agar si properti ini sifatnya adalah private. Teman-teman, ya. Mari kita lihat ini ya, di sini ada internal relative state. Ya. Nah, kita tambahin aja state true. Ya, agar si properti ini sifatnya adalah private, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat nilai dari can delete ini itu apa ya. Kita coba console log ya. Console log this nggak kelihatan. This can delete ya, kita coba lihat. Ya, kita coba build projectnya. Kita tunggu selesai. Kita coba lihat di konsol.
undefined ya. Oke. Kenapa undefined? Karena coba kita ubah ya. Jadi aku coba tambahkan dulu. Ini aku coba ubah-ubah sedikit ya. Sebelum kita lanjut lagi. Coba aku tambahin can delete. Apakah akan berubah? Oh, nggak berubah. Jadi gini teman-teman. Ya, ini method ya atau property can delete ini sebetulnya dia tipenya adalah boolean ya. Nah, harusnya boolean ini adalah true atau false ya. Nah, kita bisa pakai property ini untuk menentukan button yang delete ini ditampilkan ya. Kita bisa pakai atribut yang namanya hidden ya. Ini akan menghilang elemennya dan kita tambahkan di sini this can delete ya. Tapi delete itu enggak seperti ini cara kerjanya teman-teman ya. Atribut yang dia sifatnya boolean itu enggak seperti ini cara kerjanya, tapi kita butuh menambahkan satu karakter di depannya tanda tanya ya. Jadi memang seperti itu ya, lihat itu. Oke, mari kita coba lihat, kita build projectnya. Oke. Ya, aku sudah hilangkan tadi ya, console log yang di constructor. Mari kita coba ubah ya, elemen yang ada di dalam index ini agar elemen to-do list-nya punya atribut yang namanya can delete. Nah, hilang ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya, sorry. Harusnya kalau ada atribut can delete, dia bisa dihapus gitu ya. Kalau hilang, ya udah dia nggak bisa dihapus. Nah, mungkin di sini aku pakai negasi ya. Di sini di depannya. Nah, ini baru benar. Oke, kita bit ulang. Ya, kita refresh ya. Kalau ada atribut can delete, muncul tombol delete-nya teman-teman. Kalau kita hapus, sudah nggak ada. Nah, jadi properti atau reactive property ini memiliki banyak manfaat teman-teman ya. Salah satunya adalah properti yang namanya can delete ini. Ya. Kenapa di sini aku menambahkan reflect true? Ya. Reflect ini kalau kita artikan secara dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu ya, berarti kan bercermin gitu ya. Artinya apa? Artinya nilai yang ada di sini di atribut atau di property can delete ini itu akan merefleksikan apa yang ada di atribut elemen HTML-nya. Tuh. Kalau misalnya ada can delete berarti secara otomatis property ini itu akan bernilai true karena ada ya. Ada di sini gitu. Tapi kalau dihapus hilang, ya udah secara otomatis property ini akan bernilai false. Ya, tentu aja karena type-nya adalah boolean, teman-teman. Jadi kenapa tadi ada false sama true gitu ya. Kalau misalnya nggak ada reflect-nya gimana? Ya udah ya. Ada property ini atau ada atribut ini atau enggak, read nggak akan mengubah nilai yang di property ini gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sedikit teknis teman-teman ya dari sisi reactive property. Sebetulnya itu aja ya latihan kita di sini. Nggak banyak-banyak ya. Sebetulnya Lead itu punya banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan. Tapi aku nggak bisa mengcover semuanya di sini ya. Kita nanti akan ada sesi lanjutannya di sesi berikutnya terkait Lead lagi. Itu kita akan membahas fitur lanjutannya ya. Jadi di sini kita cukup dengan fundamental untuk bikin web component pakai Lead. Ya. Kita balik ke slide-nya. Nah, ini aku ingin tampilkan satu hal lagi teman-teman sebelum kita akhiri ya. Jadi yang kita praktekkan tadi itu kan pakai JS ya. Nah, Lead itu sebetulnya sudah full support ya pemakaian menggunakan TypeScript teman-teman.
Nah, pakai TypeScript ini jadi lebih enak lagi teman-teman ya, lebih sederhana lagi, lebih simpel lagi. Kita kalau misalnya mau mendaftarkan komponen lead-nya itu sudah nggak pakai seperti ini lagi teman-teman. Ya, kita panggil property custom elements, define, tentuin nama elemennya apa, lalu mana kelasnya gitu ya. Tapi kalau pakai constructor, pakai TypeScript, kita pakai dekorator aja ya, langsung sudah terdaftarkan. Mau define reactive property, tinggal panggil decorator yang namanya property ya. Jadi kita nggak lagi bikin ini ya, static properties di sini. Nah, sudah nggak pakai ini lagi, tinggal caranya adalah menggunakan decorator ini gitu. Ya, lebih enak lagi teman-teman ya. Jadi silakan yang udah paham TypeScript silakan bermain pakai TypeScript ya kalau pakai lead gitu.